15 Agustus 1945, Jepang menyerahkan Indonesia ke Belanda. 17 Agustus, Soekarno menyatakan Indonesia merdeka. 29 September 1945, Belanda yang menjadi tawanan perang dibebaskan dan kemudian menyerang Republik Indonesia. 15 Desember 1945, Belanda menyatakan hak milik atas Hindia Belanda, menjajah dari daratan, laut, dan udara. 9 April 1946, tak sudi merelakan kotanya, para pembela revolusi membakar kota Bandung. 29 November 1946, tentara Belanda meneror dengan membunuh dan menyiksa ribuan penduduk Indonesia. 20 Juli 1947, tentara Van Mook mengepung Pulau Jawa dan para pejuang terkepung di Jogja. Januari 1948, sementara Belanda merayakan kemenangan, para pahlawan terus berjuang. Scene dimulai di Jawa Barat 1948. Terlihat para penjajah Belanda sedang bermain polo. Kemudian dua pejuang Indonesia, Mayor Amir dan Thomas, mengintai Belanda. Mata-mata Indonesia juga ada di sana. Mereka sedang menyusun rencana untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Thomas sudah tidak sabar menembak senapannya, namun Mayor menyuruhnya bersabar. Karena Marius terlalu lama, Dayan harus mengulur waktu agar dapat punya informasi yang dibutuhkan. Dayan sengaja menumpahkan air yang dibawanya, dan alhasil ditampar oleh Belanda. Marius pun berhasil menyalin informasi yang dibutuhkan dan menyembunyikannya di bawah lengan, dan kemudian mengoper salin informasi itu ke Dayu. Mata-mata Indonesia kemudian menyusun rencana untuk bertemu di titik yang sudah ditentukan. Mereka semua kemudian bergantian ke lokasi pertemuan, tapi salah satu dari mereka tertinggal, yaitu Budi. Thomas pun refleks ingin menembakkan senapan karena khawatir Budi terbunuh. Amir tak mengizinkan dan menyuruh Thomas pergi dari lokasi. Budi yang melihat Amir dengan jiwa nasionalisnya memberi sinyal untuk menembak dirinya agar rahasia mereka tak terbongkar dan supaya mata-mata Indonesia dapat lolos dari Belanda. Amir yang terpaksa karena keadaan akhirnya memutuskan menembak Budi. Dia pun solo versus squad dengan Belanda. Mereka kemudian dapat kabur dari sana. Februari 1948, mereka pun sampai di kota pelarian, Yogyakarta. Mayor Amir bertemu dengan istrinya yang sedang hamil. Di tempat lain, Thomas bertemu dengan Senja untuk mendapatkan hatinya. Namun Senja menolak cintanya. Di malam itu, Marius membayangkan pertengkaran dengan ayahnya yang pro dengan Belanda. Dia menyuruh Marius masuk ke tentara Belanda untuk mengkhianati bangsanya, tapi dia menolak. Thomas dan Dayan datang dan membicarakan kegagalan Thomas saat ingin mendapatkan hati Senja. Marius kemudian mencontohkan cara mendapatkan hati wanita dengan cara yang aneh seperti film-film Indonesia lainnya. Tiba-tiba, Kapten TNI yang bernama Sofyan datang dan mengejek Marius, Thomas, dan Dayan sebagai pemabuk, kacung, dan orang bisu. Perkelahian tak terhindarkan. Keesokan harinya, mereka bertiga disidang oleh Mayor. Amir datang untuk minta maaf atas kesalahan regunya. Mayor pun tak menghukum mereka dan malah memberikan misi. Tapi sebelum itu, Mayor menunjukkan tempat darurat, di mana banyak rakyat dirawat. Mereka diajak untuk bertemu Aryo, seorang pasukan khusus, di bawah Komandan Raymor yang kejam dari Belanda. Mayor mengatakan saat ini Komandan Raymor sedang berada di Bali. Amir dan rekannya kemudian ditugaskan untuk berperang gerilya dan menugaskan mereka membunuh Raymor. Amir menolak, karena menurutnya mendapat kemerdekaan dengan cara membunuh adalah bukan caranya. Mayor kemudian mengancam melaporkan Amir ke mahkamah, tapi Amir teguh pendirian atas keputusannya. Anggota Amir yang tidak sepemikiran kemudian menyatakan siap untuk misi pembunuhan Raymor. Amir pun menurunkan bintangnya dan keluar dari jabatan kapten. Dayan yang bisu mengejar Komandan Amir dan maksanya ikut andil dalam bagian perjuangan untuk kemerdekaan. Namun, aku tidak bisa ikut.
Mayor Amir yang idealis teguh pada pendirian tidak ingin menuntaskan kejahatan dengan pembunuhan. Amir sampai di rumah yang baru dibelinya dan kemudian bertemu istrinya, mengatakan bahwa dia keluar dari tentara dan memilih untuk tinggal berdua dengannya. Meskipun istrinya heran karena keputusan Amir, dia tetap bahagia karena bisa tinggal bersama suaminya. Di tempat lain, pada malam hari, Dayan yang mengerti medan perjalanan membacakan peta untuk membuat rencana. Karena bisu, Thomas tak paham gambaran yang dijelaskan Dayan. Mereka pun bertengkar, tapi akhirnya dapat ditengahi dan dijelaskan Thomas. Keesokan harinya, mereka berlayar menuju Pulau Bali. Sementara Amir alih profesi menjadi pengajar. Amir melihat anak didiknya bermain dengan semangat kemerdekaan untuk menjadi tentara. Malam harinya, hati Amir tergugah kembali karena muridnya. Dia pun didukung istrinya untuk masuk kembali menjadi tentara dan ikut andil dalam perjuangan kemerdekaan. Keesokan harinya, dia pun berangkat ke Bali untuk misi gerilya melawan Belanda dengan kapal nelayan. Di tengah perjalanan pelayaran, mereka pun bercanda dan bernyanyi. Tiba-tiba Thomas melihat satu kapal Belanda mendekat. Mereka dimeriam oleh Belanda dan sial, ternyata awak kapal berkhianat pada mereka. Untungnya Marius tidak tertangkap. Mereka pun dapat melawan balik dan berhasil mengalahkan pengkhianat bangsa. Masalah belum selesai. Karena dibombardir, kapal mereka pun tak bisa bertahan lebih lama. Marius mengarahkan kapal ke daratan terdekat, dan ketika kapal mereka hampir hancur, satu persatu dari mereka terpaksa terjun ke laut. Mereka pun berenang dan dapat menjangkau daratan. Namun, tembakan Belanda masih belum berhenti membombardir mereka. Marius terpental, hampir terkena tembakan, namun masih dapat diselamatkan dan berlari dalam hutan. Mereka pun dapat kabur dari pengejaran Belanda. Di tengah perjalanan Marius yang terkena efek ledakan, tiba-tiba pingsan. Scene berganti pada kolonel Belanda yang menyiksa warga Indonesia. Dia melihat tangannya berlumuran darah dan flashback ke masa lalu ketika istrinya dibunuh oleh tentara Jepang. Setelah 6 jam, Marius yang dirawat oleh Senja mulai sadar. Thomas yang berada di sana disuruh mengambilkan air. Sekembalinya, Thomas melihat Marius dan Senja sedang beradegan dewasa. Thomas yang syok dan cemburu pergi dari sana. Senja kemudian mengejarnya. Mereka kemudian menuju ke pemukiman terdekat. Namun, ada mobil Belanda menghadang jalan mereka, menandakan pemukiman dalam bahaya penyerangan militer Belanda. Mereka pun bergegas membantu warga, namun sudah terlalu banyak korban jiwa. Marius yang tidak sigap tertusuk oleh Belanda dan tak sengaja menembakkan senapannya pada warga. Mereka kemudian meminta tolong warga untuk mengantarnya ke Wayan Suta, seorang pemimpin perang gerilya daerah. Sesampainya, Thomas bertemu Wayan Suta dan melihat Amir juga ada di sana. Mereka pun bertengkar, tapi dapat dihentikan oleh Wayan. Sebelum melakukan penyerangan gerilya, Wayan menceritakan bahwa Raymore selalu dikawal oleh pengawal khusus. Wayan kemudian memberikan tawaran pasukan untuk penyerangan. Rencana awal dimulai dengan membuat senjata bambu, mengajak para warga untuk menjadi relawan dan melatihnya. Mereka pun bergerak dengan membuat banyak jebakan yang berhasil menewaskan banyak tentara Belanda dan menyanderanya. Raymore yang mendengar berita itu pun marah dan bersiap untuk bertempur. Marius yang dirawat dengan baik oleh Senja akhirnya bisa pulih kembali. Wanita yang keluarganya terbunuh oleh tembakan Marius kemudian datang ke Raymore membocorkan rencana. Ketika Belanda menyerang, terlihat bahwa Indonesia kelihatannya memenangkan peperangan, namun itu sudah direncanakan oleh Belanda. Kloter kedua penyerang Belanda tiba dengan senjata berat. Relawan yang hanya menggunakan semangat dan senjata sederhana dipaksa mundur.
Dayan yang melihat Senja dikejar oleh tentara Belanda langsung mengejarnya. Ketika Senja hampir dibunuh, lemparan pisau Dayan dapat mengenai tangan tentara Belanda. Satu versus 3 pun dimenangkan oleh Dayan. Scene berganti pada Wayan dan Amir. Kerjasama mereka berhasil membunuh satu militer Belanda, namun dia terkena rudal dan mati. Para pejuang semakin berkurang, menyisakan rasa nasionalis saja. Amir yang hampir terbunuh untungnya dapat tertolong. Satu tank berhasil dihancurkan. Mereka pun berkumpul dengan jiwa nasionalis yang berkobar untuk kemerdekaan bangsa. Mereka bergerak dengan semangat merdeka atau mati. Thomas yang berjuang melawan Raymore pun menghindar dari serangan dan dapat menjatuhkannya. Relawan kemerdekaan pun berdatangan mengepung tentara Belanda. Thomas kemudian memasuki tank dan menembak Raymore. Tapi dia masih dapat berdiri dan kabur. Namun dapat dikejar dan dipojokkan Thomas. Ketika ingin menusukkan pisau ke Raymore, Amir datang menghentikannya. Raymore akhirnya ditawan dan kemenangan bagi bangsa Indonesia. Perang itu menewaskan kurang lebih 40.000 penduduk setempat. 27 Desember 1949, Belanda menyerah tanpa syarat. Bukan saatnya bagi kita untuk saling bertengkar sesama bangsa. Mari kita ciptakan Indonesia yang damai, maju, dan sejahtera. Tetap jaga visi misi pendiri bangsa. Hormati perjuangan mereka. Merdeka, merdeka, merdeka.